Selamat pagi, hari ini kita belajar tentang listrik dinamis. Apakah itu listrik? Listrik merupakan muatan atau elektron yang bergerak setiap waktu. Nah, melalui apa kita mengerti tentang listrik dinamis? Mari kita saksikan. Kalau saya menggambarkan sebuah konduktor atau sebuah kawat, ya, sebuah kawat konduktor yang memiliki panjang, katakanlah panjangnya adalah L, kemudian luas konduktor ini adalah A, ya. Kemudian diberikan tegangan sebesar V, diberikan tegangan listrik sebesar V, maka di dalam asumsi kita bahwa ada elektron yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Nah, kita sepakat bahwa di sini adalah positif dan negatif, sehingga arus listrik itu mengalir dari beda potensial yang tinggi yaitu positif menuju ke beda potensial atau titik yang lebih rendah. Nah, jadi arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif, sedangkan elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Nah, sampai di sini ada begitu banyak elektron dalam kawat ini. Ada begitu banyak elektron. Nah, banyaknya elektron itu kita asumsikan sebagai N. Jadi N adalah banyaknya elektron atau jumlah elektron. Banyaknya elektron atau muatan. Nah, A di sini adalah luas area atau luas penampang kawat. Di mana luas penampang ini kalau dia dalam bentuknya seperti ini, maka rumusnya adalah VR kuadrat, atau boleh juga kalau menggunakan diameter VD kuadrat per 4. Ya, jadi R-nya itu adalah D per 2. D per 2 kuadrat menjadi D kuadrat per 2 kuadrat yaitu 4. Maka rumusnya adalah VD kuadrat per 4. Nah, kemudian L di sini adalah panjang kawat atau panjang konduktor tersebut. Nah, sehingga dikatakan bahwa Q yaitu muatan, banyaknya muatan atau Q atau besarnya muatan itu adalah perkalian antara banyaknya elektron dikali dengan E. E ini adalah, nanti kita katakan di sini bahwasanya E ini adalah muatan elektron yaitu min 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, dikali lagi dengan panjangnya dikalikan dengan luas areanya. Jadi bisa kita bayangkan kalau luas dikali panjang dikali luas area itu menghasilkan volume. Sehingga volume dari konduktor ini dikalikan lagi dengan banyaknya elektron, dikalikan dengan nilai elektron, dikalikan dengan banyaknya elektron tadi, sehingga menghasilkan Q yaitu muatan. Jadi rumus untuk menghasilkan muatan atau Q adalah N dikali E dikali L dikali A. Nah, kemudian untuk selanjutnya arus listrik atau I. Apakah itu arus listrik? Arus listrik merupakan muatan yang bergerak setiap waktu atau muatan yang bergerak setiap detik. Maka arus listrik disimbolkan dengan I. Ini adalah muatan per waktu. Nah, kita sudah sepakat bahwa I sama dengan Q di sini adalah N dikali E dikali L dikali A dibagi dengan T. Sehingga kalau kita membayangkan rumus untuk menghitung kecepatan itu adalah S per T, bukan? Atau S di sini adalah jarak,
Dalam hal ini kita ganti menjadi L dibagi dengan T. Sehingga rumus untuk menghitung arus listrik adalah N dikali E dikali L per T. Di mana L per T adalah kecepatan ya. Ini adalah kecepatan elektron dikali dengan luas area. Sehingga rumus untuk menghitung arus listrik adalah N dikali E dikali V dikali dengan A. Di mana V ini adalah kecepatan elektron I adalah arus listrik. Ya, ini dalam satuan meter per detik ya, atau meter per second. Ini dalam satuan ampere. Oke. Nah, tadi di sini ada satuannya juga ya. Luas penampang satuannya meter persegi. Kemudian panjang kawat satuannya adalah dalam meter. Dan muatan sendiri adalah satuannya dalam coulomb. Kalau kita panjangkan, tulisannya adalah coulomb. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk rapat arus. Rapat arus atau disimbolkan dengan J. Rapat arus atau J ini adalah arus dibagi dengan luas penampang kawat. Ya. Jadi rapat arus adalah arus itu sendiri dibagi dengan luas penampang kawat. Baik. Itu saja untuk arus listrik dan muatan. Jadi kembali diingatkan bahwa muatan itu adalah banyaknya jumlah elektron dikali dengan luas penampang dan dikalikan dengan panjang daripada konduktor itu sendiri. Sementara arus listrik merupakan muatan yang bergerak setiap waktu, dan rapat arus merupakan arus listrik ya, atau nilai arus listrik dibagi dengan nilai luas penampang dari konduktor itu sendiri. Baik, itu selanjutnya kita akan lanjutkan tentang materi hambatan kawat. Baik dia hambatan kawat yang arus suhunya berubah maupun suhu tetap. Semoga bermanfaat pembelajaran ini. Terima kasih.